Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan. Pada video ini, saya akan memaparkan materi analisa kelayakan usaha dengan studi kasus usaha minuman boba. A few moments later. Pengertian dan manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan menganalisis apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak berdasarkan berbagai aspek usaha. Tujuannya mengurangi risiko kerugian, mengetahui peluang keuntungan, membantu pengambilan keputusan bisnis. Ruang lingkup studi kelayakan meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek finansial, aspek lingkungan dan sosial. Manfaat studi kelayakan pada usaha boba: mengetahui peluang pasar minuman kekinian, menghitung modal dan keuntungan, menentukan strategi pemasaran, mengurangi risiko kerugian pada usaha. Siklus proyek bisnis: perencanaan kegiatan, menentukan jenis minuman boba, menentukan target pasar, menyiapkan modal usaha, menentukan lokasi penjualan. Contohnya, usaha boba dijual di sekitar kampus dan dipromosikan melalui media sosial. Pelaksanaan kegiatan: membeli bahan baku, membuat minuman boba, menyiapkan kemasan, melakukan promosi. Operasional kegiatannya: produksi harian, penjualan, pelayanan konsumen, evaluasi kualitas produk. Evaluasi kegiatan: menghitung keuntungan, menilai minat konsumen, mengevaluasi kekurangan usaha. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek pasar: target pasar, mahasiswa, anak muda, masyarakat umum. Peluang pasar: minuman boba masih banyak diminati, cocok dijual di cuaca panas, memiliki banyak variasi rasa. Strategi pemasaran: promosi melalui Instagram dan WhatsApp, diskon pembelian awal, foto produk menarik. Aspek teknis: peralatan, blender, seller cup, gelas plastik, kompor, panci. Bahan baku: bubuk minuman, susu, gula, boba, dan es batu. Lokasi: dekat kampus atau keramaian. Aspek manajemen: pembagian tugas, bagian produksi, bagian promosi, bagian keuangan. Aspek finansial: menganalisis modal usaha, biaya operasional, pendapatan, dan keuntungan. Aspek lingkungan atau sosial: manfaat, membuka peluang usaha kecil, menambah kreativitas mahasiswa, dan menambah pendapatan. Konsep compounding dan discounting factor. Compounding factor: compounding adalah perhitungan nilai uang di masa depan. Rumus: contohnya, modal Rp 1 juta dengan bunga 10% selama 1 tahun. Jadi 1 juta dikali 1,1 pangkat 1 hasilnya 1.100.000. Discounting factor: discounting digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari uang masa depan. Dengan rumus: manfaat, menentukan kelayakan usaha, membantu keputusan investasi. Perhitungan pengambilan kredit dengan deferred annuity. Pengertian deferred annuity adalah pembayaran kredit setelah masa tenggang tertentu. Contohnya, pinjaman modal usaha Rp 3 juta, bunga 10% per tahun, grace period 1 tahun. Jadi perhitungannya 3 juta kali 1 tambah 0,1 pangkat 1 hasilnya Rp 3.300.000. Identifikasi biaya dan manfaat bisnis.
Biaya investasi contohnya blender, solar cup, kompor, peralatan usaha, total semuanya 1.500.000. Biaya operasional contohnya bubuk minuman, susu, boba, gelas plastik, es batu. Jadi total semuanya 200.000 per hari. Manfaatnya mendapatkan keuntungan, menambah pengalaman bisnis, melatih kemampuan pemasaran. Keuntungan, contoh perhitungan. Penjualan 50 cup dikali 8.000. Jadi 50 dikali 8.000 hasilnya 400.000. Biaya produksinya 200.000. Jadi 400.000 itu dikurang 200.000, hasilnya 200.000 per hari. Potensi pendapatan. Jika keuntungan 200.000 per hari, jadi pendapatan bulanan 200.000 dikali 30, hasilnya 6 juta per bulan. Kesimpulan, usaha minuman boba memiliki peluang pasar yang baik karena banyak diminati masyarakat, terutama anak muda. Modal usaha relatif terjangkau dan mudah dijalankan. Berdasarkan aspek pasar, teknis, manajemen, dan finansial, usaha minuman boba layak untuk dijalankan. Strategi promosi yang menarik dapat meningkatkan penjualan. Demikian pemaparan mengenai studi kelayakan usaha minuman boba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.